ya udah tim-tim yang berada di depan mereka udah masuk duluan baru mereka ngisi belakangnya. Namun kalau kita lihat close combat terjadi di sana antara Victim dan juga Box Gaming, dua pemain langsung tertakedown, langsung ditabrak dan itu dia satu dipulangkan. Swas pulang ke arah lobby dan kita melihat kali ini Fajar masih menggunakan M4-nya melakukan reload terlebih dahulu, melakukan tembakan juga kocar kacir rotasi yang dibangun oleh Box. Tersisa dua pemain dengan dua kendaraan yang berbeda. Betul, kita bakal lihat tampaknya dari tim Victim mengusir tim Box keluar dari area mereka dengan langsung mendapatkan 2 poin kill di awal-awal. Dan sekarang dari Victim langsung mengantongi 2 poin sekaligus juga menjaga area mereka dari lawan-lawannya. Ya, itu adalah sebuah sambutan peluru-peluru panas yang betul-betul tajam menuju ke arah tim yang tadi sempat kita bahas. Langsung dua pemainnya dipulangkan dan kita juga melihat nampaknya kali ini Xavier bergerak dari posisi kiri disambut juga dengan peluru pajas oleh seorang Ryzen. Kali ini tidak dengan peluru namun granat sudah disiapkan, dilemparkan juga 2Z-nya di sana mungkin, dan itu dia ternyata belum memberikan damage yang berarti. Betul, dari sana Liquid juga sudah membuka visionnya, melebarkan arahan vision dia ke arah Jamur, dimana dari tim DX juga sudah banyak split 3-1, dan ini bakal jadi fight yang cukup mengerikan di awal-awal ya, karena ini dua tim yang lagi butuh banget poin. BTR butuh naik dan sekarang dari DX juga butuh poin untuk naik ke atas ke puncak lagi, tapi tampaknya dari tim DX sedikit mundur ke belakang dan meninggalkan fight dengan tim BTR. Lebih nyebar kali ini, nggak mau clash dengan jarak dekat. Ya, nampaknya ada sebuah jarak yang diinginkan oleh pemain-pemain DX dan mereka juga sudah melakukan split dari kiri. Ada dua pemain dan juga kanan tadi kalau kita lihat ada satu pemain saja. Dan kita melihat kali ini pemain-pemain dari DX akan coba melakukan sebuah regroup terlebih dahulu. Namun peluru-peluru panas langsung mencari pemain-pemain dari DX tersebut. Diburu nampaknya kali ini oleh seorang Zuxi dan tersungkur ke arah tanah Frankie 007. Betul, kita bakal lihat seorang Ryzen juga bakal spray down tapi belum menemukan targetnya. Dari BTR punya keunggulan 4-1 sebenarnya ya, dimana knocknya ini masih cukup baik ke arah tim DX. Dan sekarang sudah mulai rush juga ini mulai dibangun, setup mulai dibangun oleh tim BTR menuju ke arah tim DX yang masih kesebar ke 3 titik yang berbeda. Ya, BTR memiliki momentum, mereka harus maju sekarang kalau mereka ingin mencari sebuah elimination menuju ke arah DX. Ternyata terlambat, momentumnya sudah cukup hilang karena kalau kita melihat DX kembali bangkit dengan sedang melakukan healing juga. Zuxi sudah DX, namun ada sebuah pergerakan yang akan coba dibangun kembali. Belakang akan coba menjaga jarak juga antara defensif dari DX dan juga area penyerangan dari Bigetron. Betul, tampaknya BTR juga harus pindah posisi kali ini karena terlalu buka dari angle dari tim DX-nya. Dan sekarang Ryzen pun dalam posisi yang cukup low. Sekarang mereka harus berwaspada karena mereka ada di ujung circle yang berarti tim-tim lain ada potensi mendekatkan juga posisi mereka ke arah BTR dan juga dari tim DX. Terlihat dari anggota-anggota BTR mulai regroup juga menyatukan kembali posisi mereka, mengambil bagian low ground agar area tertembaknya mereka sedikit. Ya, ini ada area yang benar-benar akan coba dikunci oleh Bigetron karena mereka tahu DX harus masuk ke dalam circle, dan saat DX bergerak bisa kelihatan kalau Bigetron menguasai area high ground-nya dan mereka akan coba menguasai area tersebut. Betul, kita bakal lihat dari tim BTR sudah masuk lebih. Sedangkan kita bakal ngintip sedikit ke area Milta, di mana ada tim EVOS dan juga tim One More. Strike ke arah circle, mau nggak mau harus sedikit muter kali ini ya. Entah muter kiri bertemu dengan tim DX, atau muter kanan bertemu dengan tim-tim lain yang baru masuk dari area perkayuan. Ya, V Gaming satu pemain tersungkur ke arah tanah karena tadi Hazelnut menggunakan Mosin Nagant. On point nampaknya sebuah senjata sniper yang digunakan oleh satu pemain dari tim AE turun langsung dengan cepat. Kali ini melakukan tembakan juga menuju ke arah shelter yang dikuasai oleh pemain-pemain LVS 1 tersungkur langsung menjadi elimination point. Yuhai mendapatkan poin pertama untuk Red Aliens. Betul, tampaknya dari Red Aliens kali ini langsung menuju ke arah shelter yang dijaga oleh tim Livescape dan begitu galaknya mereka langsung coba mengambil satu gundukan yang menjaga posisi mereka. Tapi lihat dari sisi karena tim-tim lain juga mengincar tempat yang memang enak banget ini. Ada high ground, ada juga apakah Zuxi juga dipelangkan ke arah lobby. Ya, karena kalau kita melihat tadi ada tim TA yang datang berada di arah high ground ditempati oleh seorang Zuxi. Coba dikurung, dikunci di dalam shelternya. Membuat mereka terpaksa mau keluar, harus masuk dari area-area lainnya. Dan itu membuat mereka mungkin harus kehilangan sedikit lari mencari area lorong yang lain atau area shelter yang lain. Dan kita melihat ini dia dari Chua V Gaming yang tadi bisa menculik satu pemain dari sudah melakukan setup juga 3 kendaraan yang menjadikan 3 cover untuk pemain Red Aliens yang tersisa. Betul, kita bakal lihat dari tim TA juga sudah mulai naik ke atas. Tapi memang dari tim Livescape enak banget sih mereka dalam area shelternya. Kemungkinan kecil ada tim-tim lainnya masuk ke area bawah juga. Tapi baik lagi, dari PR yang cukup berat bagi mereka. Ya, itu dia
Ini tinggal menunggu tim yang paling diuntungkan atau justru Livescape menjadi tim yang paling dirugikan dari segi circle-nya. Namun kalau kita melihat ternyata Hazelnut ter-take down oleh pemain-pemain V Gaming yang juga melemparkan sebuah utility tadi. Langsung bergerak, mereka memiliki sebuah momentum saat satu pemain dari AE tersungkur, mereka pun langsung melakukan rotasi. Betul, kita bakal lihat dari tim Alter Ego dan juga dari tim EVOS harus bertempur kali ini di circle kita yang keempat. Tapi teman-teman dilontarkan juga oleh seorang Renari, belum berubah antar kita secara utuh, dimana dari sana Microboy bisa menutup angle shoot-nya dari tim dari EVOS. Kali ini bakal langsung mengambil lower ground yang mengunci pergerakan dari tim AE dengan pergerakan flank yang sangat baik dari seorang Redface kali ini. Ya, Redface sudah sangat dekat melakukan spray juga, sedang melakukan revive, dan itu dia dua pemain bakal semuanya pun dipulangkan. Alter Ego pulang ke arah lobby. Betul, dari EVOS langsung mengantongi total 3 kill, tapi EVOS sekarang sedikit masuk ke area zona dengan waktu tempo yang cukup lambat, yang memungkinkan tim-tim lain memotong mereka kalau mereka nggak mendapatkan space yang kosong. Ya, kita melihat kali ini dari area Blue Zone sudah akan menutup dan membuat circle yang kelima. Benar-benar circle yang menentukan jalannya pertandingan di match yang pertama di hari yang kedua Grand Final. Sudah berada di area atas dari shelter, mengincar area-area lain, mengincar pemain-pemain dari TA karena mereka tahu di atas ada satu tim yang tadi memulakan Zuxi. Betul, kita bakal lihat penumpukan yang cukup ramai di area shelter, dan EVOS mulai terpantau juga di bagian luar dari zonanya, sedang mencari space-space yang kosong di area zona. Tapi dengan zona yang mental keluar dari area shelter akan memaksakan tim-tim lain yang lagi menumpuk semua pindah posisi kembali. Microboy melakukan tempo yang cukup panas menumbangkan satu lawan mereka, tapi lihat sekelilingnya tim EVOS, banyak banget tim lawan yang langsung menghabiskan mereka. Ya, V Gaming yang ternyata tadi mendapatkan pemain-pemain dari EVOS Reborn. Kembali kita melihat DX kali ini yang diincar oleh Microboy tadi bisa melakukan revive juga. Ada sebuah lemparan utility terlebih dahulu, yaitu smoke untuk menutup vision dari pemain-pemain Red Alliance. Iya, kita bakal lihat dari tim DX kali ini juga bakal bertahan di bagian area Shack, tapi mereka berhadapan dengan tim BTR yang mengunci pergerakan mereka. DX mereka menyebar ke beberapa titik yang berbeda, tapi tentu dengan posisi yang tersebar juga resiko knock juga sangat besar. Sedangkan kita bakal tim-tim lain yang sudah masuk ke pinggir-pinggir circle akan harus kuat-kuatin defense mereka. Ya, bahkan kalau kita lihat dari DX, mereka juga memiliki PR. Mereka harus bergerak 50 meter. Memang kelihatannya cuma 50 meter, tapi 50 meter tersebut itu benar-benar terbuka dan banyak tim yang bisa mengincar mereka. Betul, kita bakal lihat smoke setup terus dilempar oleh seorang Lamborghini untuk menutup angle shot dari tim BTR. Daripada BTR sekarang hanya menyisakan 2 player yang masih aktif. Kembali kita melihat dari seorang Ryzen bisa mendapatkan sebuah lootingan-lootingan segar, akan coba melakukan tembakan juga menuju ke arah DX, namun dari sisi lain ternyata Bonafide berhadapan dengan Onyx. Ada sebuah lemparan utility terlebih dahulu menuju ke arah gudangnya, namun Nux sudah menjaga di area luar, di area sebuah shake yang cukup kecil. Betul, kita bakal kini cukup banyak tim yang langsung mengincar tempat dari BFD, di mana Onyx dan juga BFD harus saling beradu. Tapi lihat 11 tim tersisa kali ini, dan one by one player-player mulai berjatuhan masuk ke circle yang begitu open. 2 tempat yang tersisa hanya rumah RRQ dan juga gudang dari BFD yang diperebutkan oleh banyak sekali tim kali ini. Nux akan coba keluar tadi, masuk kembali, nampaknya bisa mendapat satu pemain Joe Branky. Kalau kita lihat, Nux akan coba menggunakan first aid terlebih dahulu, namun dijaga, tidak dibiarkan untuk keluar karena dibakar terlebih dahulu, dikunci di arah dalam dari shake-nya. Kembali kita melihat Raffi akan menyelamatkan Joe Branky, bisa di revive harus ya karena tertutup oleh sebuah broken wall juga di sana, dan Casey menjaga di area kiri penyerangan dari pemain-pemain Bonafide. Ya, setelah apakah BTR juga mau nggak mau harus maju ke arah depan. Perang dengan tim DX, knock mulai terjadi juga, tapi belum sampai di end oleh tim BTR. BTR tinggal menyisakan 3 player mereka, tapi itu dia knock lagi terhadap tim DX yang mulai terjadi. Sedangkan lain sih, bakal lihat antara BFD dan juga tim Onyx masih saling beradu juga, di mana Casey merupakan seorang Hands for You menumbangkan yang membuka sebuah kesempatan bagi tim Onyx untuk nge-push ke arah BFD. Tapi bom dari seorang Nux menumbangkan 3 player tim Onyx sekaligus dan memulangkan tim Onyx, tapi juga BFD ke arah lobby. Enggak, BFD enggak, Ya. masih utuh. Bahkan Bonafide sudah mengumpulkan 8 elimination point sementara waktu. Livescape masih berlari-lari di sana. Ada Boom juga di area ini. Dan kalau kita melihat Xavier, satu pemainnya yaitu Lamborghini, terjebak di tengah-tengah kepungan pemain-pemain Boom. Ada yang sedang melakukan revive juga dari pemain-pemain DX. Dan kita melihat dari sisi lain ternyata Red Alliance akan berhadapan dengan Box Gaming terlebih dahulu. Oke, kita bakal lihat dari tim BTR tampaknya punya low ground, tapi tempat mereka cukup mengerikan. Ya. Karena terbuka dari sisi belakangnya, tapi lihat di bawahnya tim Box masih ada tim LVS juga yang pengen keluar dari area shelter. Tentu ini bakal ada momen fight yang cukup intens antara ketiga tim ini sekaligus. Ya, dan ternyata kalau kita lihat nampaknya dari area tim LVS itu masuk ke dalam circle selanjutnya kalau nggak salah.
Karena ada satu tim yang benar-benar masuk berada di area tengah, namun ternyata Yuhai. Tom ter-take down di sana. Ada yang datang juga, Yuhai pun tersungkur ke arah tanah dan kita melihat banyak sekali granat yang dilemparkan oleh seorang Ryzen. Akan coba maju Caidullah kali ini menuju ke arah lower ground dari seorang Ryzen dan kita melihat nampaknya masih bertahan di area atas dan ternyata itu dia Ryzen pun didapatkan dan pulang seluruhnya ke arah lobby pemain-pemain dari Bigetron Red Aliens. Yes, tampaknya one by one player berjatuhan, 9 tim tersisa. 24 player yang masih bertahan kali ini, tapi dengan serka menuju ke arah open field, semakin banyak player mulai berjatuhan juga, bahkan dari tim DX tinggal menyisakan satu player lagi menghadapi tim LPS. Dari Boom juga bakal berhadapan dengan satu lawan lagi, tapi Boom berhasil meng-clear tim DX dan Victim Domination kali ini mendapatkan cukup banyak kill di game kali ini dan squad eliminated 7 tim tersisa kali ini. 7 tim tersisa, kita melihat Victim masih sangat-sangat kuat. Mereka masih lengkap 4 pemainnya, akan coba mengincar pemain-pemain atau tim-tim selanjutnya, melakukan looting terlebih dahulu juga. Misery cukup segar mendapatkan sebuah kotak dari pemain-pemain box harusnya yang berada di area ini atau DX tadi, dan kita melihat juga dari Fajar bersiap dengan M4-nya membuka skopnya dengan RDS tadi melakukan tembakan juga, dan kita lihat lagi-lagi Misery kali ini enak banget posisi dari Victim bisa nyayur ke arah lower ground. Betul, kita bakal lihat ini tampaknya dari 17 player, 7 tim yang berarti cukup banyak tim yang dalam kondisi cukup bonyok kali ini. RRQ bener-bener enak banget sih, mereka satu-satunya tim yang punya rumah kali ini dan nyayur killing mereka tapi nggak dapat kill. Karena kebanyakan kill knock yang mereka dapat itu ke steal ataupun ke revive. Tapi untuk posisi amannya benar-benar the best sih mereka. Ini nyaman banget, tinggal menunggu tim-tim yang mendekat ke arah mereka. Selama zona nggak keluar dari rumah ini. Betul sekali, kita tinggal menunggu. Circle-nya akan segera menutup lagi dan V-Gaming menyisakan 2 pemain mereka yang masih melakukan proning di area yang cukup terbuka. Asa juga melakukan tembakan kali dengan RDS. Sebuah DP digunakan, satu pemain Victim tumbang di sana. Namun ada sebuah pohon yang bisa dijadikan cover juga untuk melakukan revive. Tapi tampaknya dari RRQ harus berhadapan juga dengan tim BFD, di mana dari Victim menggunakan Forting dan juga asap untuk menjaga posisi mereka. 10 eliminasi kantong tim Victim, jumlah yang luar biasa besar dan mengerikan. Mengingat Victim dari tadi fight tapi masih utuh dengan 4 player mereka. Baru kenok sekarang. Ya, itu dia. Itu adalah keunggulan dari Victim di mana defensif mereka saat melakukan fight sangat-sangat kuat, dan kita melihat ini dia akan coba melakukan tembakan juga. Boom juga menjadi elimination selanjutnya untuk Victim kali ini. Misery mendapatkan kembali elimination menuju ke lawan-lawannya. Yes, tampaknya kita lihat 4 tim Indonesia, 1 tim Vietnam masih bertahan juga hingga top 5 kali ini, dan 13 player doang yang masih bertahan hingga momen sekarang, di mana dari BFD dan juga dari tim Victim masih utuh dengan keempat player mereka. Sedangkan dari tim RRQ kehilangan 1, dari Boom tinggal 1, dan kita sekarang ya jumlah player 13 doang yang masih alive, yang berarti cukup banyak tim yang dalam kondisi bonyok. Dan kita melihat di mana RRQ sedari awal mereka sudah kehilangan RPK, namun seakan tidak berpengaruh dalam gameplay mereka. Mereka masih terus bisa survive, mereka masih terus bisa mendapatkan elimination demi elimination, dan saat ini mereka juga masuk ke dalam top 5-nya. Betul. Tampaknya kita bakal lihat juga dari tim BFD sudah menyebar, dan sekarang mereka harus beradu dengan tim Victim untuk memperebutkan posisi di pinggir circle. Karena BFD yang punya mayoritas circle kali ini. Ya, kembali kita lihat nampaknya akan segera keluar, harus segera bergerak pemain-pemain dari Victim. Tinggal menunggu, kuncinya adalah apakah mereka masih memiliki cukup banyak smoke untuk menutup area depan mereka untuk segera melakukan penyeberangan. Dan itu dia yang saya katakan akan segera dilakukan oleh pemain-pemain Victim. Betul, kita bakal lihat dari Victim tampaknya juga sadar ada tim Boom atau Kenan yang ada di kiri mereka, sehingga mereka perlu berwaspada jangan sampai terlalu open. Karena Kenan dalam posisi termakan oleh Blue Zone akan coba untuk menarik kaki-kaki dari pemain Victim. Tapi lihat dari Voldemort tampaknya tahu keberadaan dari seorang Kenan dan terus menguncinya, mencari opportunity untuk mendapatkan poin tambahan kali ini. Namun Kenan ternyata didapatkan oleh lagi-lagi Victim yang mengumpulkan elimination selanjutnya, dan kita melihat Voldemort tidak hanya fokus ke arah Kenan, mereka juga fokus ke arah pemain-pemain dari Bonafide yang cukup terbuka tadi dengan mininya, walaupun belum berhasil mendapatkan satu buah knock, namun Ucup langsung memberikan pressure juga menuju ke arah compound dari RRQ. Betul, tapi RRQ perlu berwaspada ya, karena depan dia ada tim BFD, belakang dia juga ada satu member VGM terakhir yang mungkin bisa coba untuk menarik kaki player dari RRQ ataupun dari seorang Nux yang sudah mulai ngeflank ke depannya tim RRQ. Ya, Chua nampaknya belum ketahuan posisinya, masih terus melakukan proning di area tersebut. Bisa saja sewaktu-waktu dia berdiri dan mendapatkan seorang Nux bisa melakukan proning shoot juga. Ini dia sangat free sekali menuju ke arah Nux, dan Nux pun tersungkur di sana, terkaget-kaget, terheran-heran nampaknya. Kenapa ada satu pemain juga? Ternyata granat dari seorang Mort pun memulangkan satu pemain terakhir dari V-Gaming. Betul, tampaknya kita bakal lihat top 3 untuk Indonesia lagi kali ini. Dan sekarang dengan 9 player yang tersisa, kita lihat dari BFD masih lengkap 4, Victim tinggal 2, RRQ tinggal 3. Tapi dari tim BFD, dari tim Victim tampaknya harus saling menumbangkan. Dan sekarang kondisi kita lihat 3 lawan 3.
3 lawan 3 dan ingat RRQ main 3 pemain dari awal. Dan juga lawan yang tadi memulangkan 1 pemain RRQ adalah Bonafide dan di akhir mereka bertemu Bang Flo. Betul, tampaknya kita lihat tim-tim sentral kembali bertemu di zona terakhir kita, tapi dengan kondisi yang imbang. Harusnya ini bakal jadi fight yang cukup alot dari kedua tim ini, tapi dari BFD punya PR yaitu mereka covernya sangat terbatas dengan fortingan saja. Sedangkan RRQ, mereka terjepit dalam area rumah mereka. Cukup imbang sih, kondisi cukup imbang, tergantung utility siapa yang kena duluan. Betul, tinggal menunggu duel utility yang terjadi. Nampaknya sudah mulai diinisiasi dan ternyata Mort lagi-lagi connect granatnya menuju ke arah seorang tuyul. Ada sebuah inisiasi dari seorang Mort, namun dia juga tersungkur ke arah tanah Bang Flo. Betul, tapi kita bakal lihat kondisi kembali 2 lawan 2. Sangat-sangat alot antara kedua tim ini dari awal hingga akhir. Terus bertemu, tapi lihat lemparan bom terus lontarkan. Belum ada connect lagi kali ini. Bom demi bom dilontarkan oleh tim RRQ, tapi belum bisa menumbangkan tim BFD yang dari playernya knock oleh Mort. Tapi sekarang tampaknya revive mulai terjadi juga. Smoke udah dilempar, kita bakal lihat perang jarak dekat antara kedua tim ini. Ya justru RRQ dengan 3 pemainnya lebih pede untuk maju terlebih dahulu menuju ke arah pemain-pemain Bonafide. Karena memang sudah banyak sekali setup smoke yang dibangun oleh mereka. 1 smoke hilang di depan dari seorang Asa, harus segera bergerak ke arah sebelah kanan lagi. Namun ternyata kali ini kita melihat ada 1 pemain dari Bonafide yang dipulangkan yaitu Tuyul. Betul, kita bakal lihat kembali 3 lawan 3. Pelan-pelan Asa Voldemort mengambil sisi depan, sedangkan dari Mort yang lagi mengisi sisi belakang tertangkap oleh BFD. Karena BFD kondisinya 3 lawan 1 menghadapi tim RRQ. Asa seorang diri, dapatkah dia menge-clutch atau akankah BFD mendapatkan WCD? Ternyata BFD winner chicken dinner dengan total 5